Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Terpilihnya Kiai Sulpan Mustafa menjadi tantangan tersendiri buat PBNU hari ini di kubu Roisam, sahabat. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab salah satu mandat yang akan dilakukan oleh hasil pleno ini, bagaimana supaya dia yang akan menyelenggarakan muktamar nanti. Tetapi ini menjadi blunder, sebab bagaimanapun yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu adalah Gus Yahya sebagai mandataris muktamar yang lalu. Artinya secara aturan yang ada, beliaulah yang berhak melakukan muktamar. Makanya menurut hemat saya ini blunder. Yang kedua, ada hal yang menarik bahwa klaim dia direstui oleh Kiai Ma'ruf Amin itu omong kosong itu, sebab keluarga Pak Ma'ruf Amin juga sudah mengklarifikasi. Kiai Ma'ruf Amin sudah betul-betul mengamini apa yang disampaikan oleh para sepuh di Tebu Ireng itu. Jadi tidak ada itu bahwa dia direstui oleh Kiai Ma'ruf Amin. Itu juga penting saya klarifikasi di sini berdasarkan berita yang sudah beredar viral melalui anaknya Pak Kiai. Beliau membantah bahwa ada persetujuan dari Kiai Ma'ruf Amin. Ini penting, sahabat, ditugaskan. Dan yang paling menarik sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa posisi Sultan Mustafa ini posisi yang sangat blunder, dan itu juga disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Untuk lebih jelasnya, coba kita dengarkan seperti apa pernyataan Prof. Mahfud MD pada saat ditanya terkait soal dualisme kepemimpinan di PBNU hari ini. Ini satu lagi isu yang juga banyak dikomentarin di di akun medsosnya Pak Mahfud, soal konflik yang belum selesai Pak di tubuh Nahdlatul Ulama di NU. Selalu beberapa episode terakhir Pak Mahfud selalu saya tanyakan tentang itu, dan kali ini saya juga akan menanyakan Pak, karena perkembangan terbaru saya dapat informasi hari ini Selasa ketika kita rekaman ini, katanya akan ada semacam pertemuan pleno Pak. Pleno yang dari teman memberikan bahwa agendanya antara lain akan menunjuk dan menetapkan pejabat sementara ketua umum, kalau nggak salah Pak. Iya. Pak Mahfud mendengarkan itu? Saya dengar itu ketika kita Gimana, sedang Pak? bicara ini. Iya. Rapat mungkin sedang akan berlangsung sebentar lagi. Tapi ketika pembicaraan kita disiarkan mungkin rapatnya udah selesai. Sudah selesai, bisa agendanya jadi. betul. Hari ini Selasa ada rapat pleno. Rapat pleno itu semua unit ya, Suriah, Tanfidiyah, Banom. Mustasar, Banom, dan sebagainya itu rapat untuk agendanya sudah final nih, yaitu mengangkat pejabat ketua umum. Oke, betul berarti ya. Mungkin itu dianggap sebagai jalan keluar, tapi menurut saya itu bisa jalan keluar, tapi bisa blunder baru. Kenapa? Kalau mau dianggap sebagai jalan keluar, ya sudah, daripada ribut-ribut, ditentu dulu pejabat untuk menggantikan Gus Yahya sambil menyiapkan muktamar. Apakah muktamar dipercepat, apa muktamar luar biasa, atau muktamar biasa, itu terserah nih PJ. Tapi persoalannya, Gus Yahya itu tidak mau dipecat. Saya adalah mandataris muktamar. Kata Gus Yahya. Iya kan, mandataris muktamar. Oleh sebab itu kalau mengangkat, nanti akan ada dualisme. Dan dua-duanya tidak ada yang disalahkan oleh hukum kan. Malah Gus Yahya posisinya secara hukum masih tercatat di Kumham. Yang ini nanti kalau mau membuat komunikasi politik, komunikasi publik, dan komunikasi organisatoris, dia tidak ada namanya. Kecuali berganti di Kumham sana gitu ya. Kecuali bisa mengganti Kumham. Nah, Kumham sendiri mungkin tidak akan ikut campur lah itu. Kalau masih ribut, saya tidak akan melayani kan gitu. Dan itu sikap yang baik yang diambil Sikap yang baik, sikap yang baik dari Jangan pemerintah. ikut-ikutan Jangan ikut dulu, karena begitu Anda ikut, perpecahan akan terus berlangsung. Nah, sehingga Mas, sesudah ini misalnya ada yang ditunjuk sebagai pejabat ketua umum hari ini, itu ya bisa bagus, tapi juga bisa perpecahan tanpa parah. Coba saya tanya, misalnya tunjuk pejabat, lalu Gus Yahya bilang enggak, saya enggak ada alasan untuk mengganti saya, harusnya ke muktamar. Nah, kalau muktamar yang nyiapkan Gus Yahya kan.
Tanfis, ya? Kecuali disepakati oleh keduanya, sudah yang pejabat ketua umum nih kita beri mandat bersama untuk menyiapkan muktamar. Oh, bisa begitu ya? Ya bisa kan kalau Ya, disepakati. mandatnya iya disepakati supaya Iya. mencari titik temu dengan Iya, bahkan kalau Pihak perlu Gus Yahya. pejabat ketua umumnya itu disepakati bersama kalau memang diberi tugas untuk itu. Tapi Menyelenggarakan kalau muktamar. sepihak agak susah membayangkan bahwa itu akan jalan. Tapi ya mudah-mudahan jalan. Jadi dalam bayangan Pak Mahfud, sungguh pun nanti misalnya katakanlah hari ini ditetapkan pejabat ketua umum gitu Pak, sebaiknya merangkul pihak sana untuk Iya. sama-sama menyiapkan bersama supaya tidak terjadi perpecahan di ujung. Iya. Kira-kira gitu Pak ya. Seharusnya begitu agar udahlah ribut-ribut nih endapkan dulu, nanti dibawa ke muktamar saja. Nah, yang nyiapkan muktamarnya orang yang diterima berdua oleh Berdua. dua kelompok itu. Sehingga tidak ada peluang NU akan pecah. Kalau dominasi itu akan sulit saya membayangkan. Ya tapi ya mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan hari ini rapat hari ini bisa menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan Pak, itu harapan semua orang tuh. Apalagi kiai-kiai sepuh sudah pada bicara agar ditempuh cara islah gitu. Ya, cara bermartabat lah Pak. Cara bermartabat, meskipun istilah sendiri diperdebatkan lagi. Islah itu kalau ada orang dua kekeran berkelahi sejajar, itu islah. Kalau yang satu memecat anak buahnya itu bukan islah, itu tindakan biasa gitu, tidak perlu islah gitu. Itu kan tafsir aja. Kalau islah itu kan sebenarnya saling berdamai lah, saling mengerti. Jadi memang situasi yang terjadi hari ini di NU, kalau ada orang yang paling bertanggung jawab sebenarnya adalah Kiai Miftahul Ahyar. Dialah yang memperandakan Nahdlatul Ulama. Hadirnya hasil pleno ini, ketua umum hasil pleno ini adalah upayanya sebenarnya dalam rangka mengacak-ngacak Nahdlatul Ulama. Kalau saya tidak mengatakan mengacak-ngacak, apalagi yang bisa saya sampaikan? Sebab para sepuh sudah berbicara tegas dalam rekomendasinya, dan hal itu diamini juga oleh Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, sahabat ya. Makanya klaim bahwa dia didukung oleh Kiai Ma'ruf Amin ini itu tidak benar. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud juga sangat jelas bahwa ini akan semakin memperparah, memperkeruh suasana. Karena itu saya mendukung Gus Yahya kalau tetap bertahan menjadi ketua PBNU apapun yang terjadi, karena toh pada akhirnya nanti yang berhak untuk melakukan muktamar itu adalah kepengurusan Gus Yahya. Saya berharap seluruh cabang-cabang memahami situasi ini sebagai pemilik sah suara di muktamar nanti. Jangan sampai kemudian ikut-ikutan terhadap pelaksana tugas yang baru ini yang dibentuk oleh Rus Awam Kiai Miftahul Ahyar. Ini sudah tidak beres ini organisasi kalau sudah seperti ini. Dan yang paling membuat saya miris, jujur ya, ini Gus Ipul ini yang Menteri Sosial. Seharusnya Gus Ipul ini kan sibuk menangani bencana yang ada di Sumatera. Malah dia ikut-ikutan membuat kegaduhan di internal NU. Oleh karena itu, pada momentum video ini, saya juga berharap agar Gus Ipul ini dipecat jadi Menteri Sosial, karena sekelas organisasi NU dia tidak bisa urusi apalagi sebesar Kemensos. Dan itu terbukti. Empatinya orang ini tidak ada. Bayangkan orang lagi berjuang, bagaimana bencana ini bisa tertangani dengan baik. Dengan santainya dia pergi mengikuti acara pleno itu yang menurut hemat saya itu adalah merupakan penghancuran terhadap Nahdlatul Ulama. Jadi Pak Prabowo sebaiknya mau resapel Gus Ipul ini, tidak becus ini jadi menteri ini. Tidak ada empatinya sama sekali, tidak berkualitas. Makanya sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya secara pribadi sebagai kader NU ya mendukung apa yang menjadi langkah-langkah daripada Gus Yahya untuk melawan tirani ini. Sebab bagaimanapun buat saya, sekali lagi dari tadi malam saya menyampaikan dengan tegas bahwa ini bukan soal Gus Yahya, tapi ini adalah merupakan perjuangan bagaimana membebaskan NU ini dari orang-orang yang ingin mengkerangkeng dari luar melalui pintu Kiai Miftahul Ahyar ini.
Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.